Baik, saya akan menjelaskan dari soal nomor 1, yaitu tulis sebuah program yang meminta pengguna untuk mengetikkan lebar dan tinggi persegi panjang, dan kemudian menampilkan area dan keliling persegi panjang tersebut ke layar. Pertama-tama, buat struktur dari programnya, yaitu include IOStream, using namespace std dan int main. Kemudian mendeklarasikan variabel dengan p, l, keliling, dan luas menggunakan tipe data integer. Kemudian mengambil atau meminta input. Dengan cout masukkan panjang, in panjang, cout masukkan lebar, in lebar. Untuk menggambar persegi panjang kami menggunakan for looping. Dengan for pertama menggunakan tipe data integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan lebar, i plus plus. Dan for kedua kami menggunakan tipe data integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan panjang, j plus plus. Cout plus karena kami menggunakan simbol plus untuk menggambar persegi panjangnya. Kemudian akan mencari keliling dari persegi panjangnya dengan memasukkan rumus dari kelilingnya, yaitu 2 kali P tambah L. Cout keliling persegi panjang adalah. Selanjutnya mencari luas dari persegi panjang, yaitu dengan memasukkan rumusnya juga, luas sama dengan panjang kali lebar. Cout luas persegi panjang adalah, jika kita run, akan muncul seperti ini. Misalnya kita masukkan panjangnya 10 dan lebarnya 6. Maka akan muncul gambar dari persegi panjang menggunakan simbol plus dengan 10 plus ke samping yang artinya 10 panjang dan 6 lebar. Dan di sini akan keluar keliling persegi panjang adalah 32 dan luas dari persegi panjangnya adalah 60. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang nomor 2, yaitu tuliskan sebuah program yang meminta pengguna atau user untuk mengetik 8 bilangan bulat, dan kemudian program di layar akan mengeluarkan nilai rata-rata dari lapangan bilangan bulat tersebut. Program ini harus menggunakan 2 variabel. Baik, di sini saya menggunakan variabel yang pertama, itu adalah float array-nya 8. Setelah itu saya menggunakan perulangan for, di mana ada variabel i, integer i sama dengan 1 dan i lebih kecil sama dengan 8 dan i ditambah dengan 1. Ini fungsinya untuk memasukkan bilangan bulat selama 8 kali. Setelah itu saya untuk membuat nilai rata-rata, saya menjumlahkan semua nilai dan dibagi dengan 8. Setelah itu saya mengeluarkan nilai rata-ratanya sama dengan sekian. Mari kita langsung aja masukkan angkanya. Bilangan pertama adalah bilangan 1, kedua misalnya 3, 5, 7, 2, 4, 3. Maka nilai rata-rata dari 8 bilangan bulat tersebut adalah 3,8. Sekian. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu membuat program yang meminta pengguna untuk mengetikkan 2 bilangan bulat A dan B dan kemudian tampil di layar. Program secara otomatis menukar nilai A dan B. Pertama, kita masukkan struktur pokok program C++, yaitu include IOStream using namespace std int main. Pertama-tama, kita deklarasikan variabel A, B, C dengan tipe data integer. Kemudian kita meminta input dengan menuliskan cout, masukkan nilai A, cout, masukkan nilai B, sin B, kemudian cout and line. Untuk menukar nilai A dan B, kita masukkan 3 variabel, yaitu C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Untuk menentukan nilai akhir, kita tuliskan cout nilai A adalah sama dengan lebih kecil A. Kemudian cout and line untuk mengakhiri baris. Kemudian cout nilai B adalah sama dengan lebih kecil B. Langsung saja ke programnya.
Jika kita masukkan nilai A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 5, maka hasilnya akan nilai B menjadi nilai A menjadi nilai B. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu tuliskan sebuah program yang minta pengguna untuk mengetik harga tanpa pajak untuk satuan unit HP, jumlah unit yang ingin dibeli, dan pajak dalam satuan persen. Program harus secara otomatis menghitung harga total termasuk pajak. Oke, pertama, saya menggunakan variabel tipe data variabel long, yaitu di mana nama variabelnya adalah harga, unit, dan total. Kedua, tipe data float, variabel pajak. Pertama, saya bikin outputnya yaitu masukkan nilai harga HP. Kedua, menginput harga nilai HP ke dalam variabel harga. Selanjutnya, mengoutput masukkan jumlah unit yang HP yang diinginkan, lalu menginputnya ke dalam variabel unit. 3, saya mengoutputkan masukkan nilai pajak yang kita inginkan, diinput ke dalam variabel pajak. Jadi untuk menghitung total harga HP setelah dipajak, saya menggunakan rumus total sama dengan harga dikali unit dulu. Kedua, pajak sama dengan total dari ini dikali dengan pajak yang kita masukkan, dan total sama dengan total ditambah pajak. Lalu kita mengoutputkan berapa total harga HP semuanya setelah kena pajak. Langsung saja ke programnya, kita masukkan nilai harga HP sebesar 1 juta. Oke. Jumlah HP yang kita inginkan misalnya 2, dan nilai pajaknya 10%, berarti 0,1. Jadi total HP yang setelah kena pajak adalah sebesar 2.200.000. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu membuat sebuah program yang minta pengguna untuk mengetikkan koordinat dua titik A dan B, kemudian menghitung jarak antara titik A dan titik B. Pertama-tama kita buat struktur pemrogramannya, yaitu include youstream, selanjutnya kita ketik include CMAT. Include CMAT ini merupakan header yang berisi fungsi-fungsi, makro, dan tipe yang digunakan untuk operasi matematika. Selanjutnya using namespace std atau standar. Selanjutnya int my. Oke. Sekarang kita deklarasikan di sini kita mendeklarasikan variabelnya. Di sini kami menggunakan x array sebanyak 1 dan y array sebanyak 1 dengan tipe data integer. Dengan begitu maka kita memiliki dua nilai x dan dua nilai y. Sebab indeks array dimulai dari 0. Selanjutnya di sini kami melambangkan C sebagai jarak. Kami di sini melambangkan C sebagai jarak dengan tipe data double. Tipe data double ini sering digunakan untuk nilai desimal yang mengandung tingkat presisi ganda dengan ukuran 64 bit. Selanjutnya mengambil atau meminta input dari koordinat titik A. Cout titik A inline. Cout lebih kecil masukkan nilai x. Selanjutnya cin x 0 atau x dari x indeks pertama dari x. Selanjutnya cout masukkan nilai y, cin y0. Atau indeks pertama dari variabel y. Selanjutnya mengambil dan menginput koordinat titik B. Cout titik B. Cout masukkan nilai x, cin x1 atau indeks kedua dari variabel x. Selanjutnya cout masukkan nilai y, cin y1 atau indeks kedua dari variabel y. Untuk mencari jarak dua titik kita menggunakan rumus akar
X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Jadi kami menulis sini C sama dengan SQRT POW X1 kurang X2, 2 ini berarti merupakan pangkat. Ini merupakan pasangan dari POW. Tambah POW Y1 kurang Y2 kuadrat. Terus kita tulis C out and line untuk mengakhiri barisnya, lainnya. Maka jarak dari titik A dan titik B nya sama dengan nilai C. Di sini nanti nilai C dari sini akan masuk ke sini. Terus terakhir kita tuliskan return 0 yang berarti supaya programnya benar-benar diselesaikan. Oke, kita coba compile seperti ini. Titik A, masukkan nilai X nya, kita masukkan nilainya 2, nilai Y nya kita masukkan 4. Kalau untuk titik B nya kita masukkan nilai X nya 6, nilai Y nya 3. Maka jarak dari titik A dan titik B sama dengan 6,7082. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu buatlah sebuah program yang meminta nilai skor mahasiswa. Skor nilai adalah angka dari 0 sampai 100. Skor lebih besar sama dengan 90, nilai A. Skor lebih besar sama dengan 80, nilai B. Skor lebih besar sama dengan 70, nilai C. Skor lebih besar sama dengan 60, nilai D. Skor lebih kecil 60, nilai error. Pertama-tama kita masukkan double nilai ujian, kemudian cout masukkan nilai ujian, kemudian sin nilai ujian, if nilai ujian lebih besar sama dengan 90 dan nilai ujian lebih kecil sama dengan 100, cout A, else if nilai ujian lebih besar sama dengan 80 dan nilai ujian lebih kecil 90, cout B, else if nilai ujian lebih besar sama dengan 70 dan nilai ujian lebih kecil 80, cout C. Kemudian else if nilai ujian lebih besar sama dengan 60 dan nilai ujian lebih kecil sama dengan 70, cout D, else cout error. Kemudian kita melihat outputnya. Jika kita memasukkan nilai 90, maka kita lihat outputnya apa. Maka outputnya akan mendapatkan A. Sekian, terima kasih.